Yang hadir kayaknya ratusan, tapi yang jawab salam hanya segelintir orang. Ya, Bapak doakan yang jawabnya kompak, suaranya lantang, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan urusan dunianya. Amin. Dimudahkan dalam urusan mencari ilmunya. Amin. Bapak ulangi ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis ala hubbillah wa hubbi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. The Honorable Miss Iis Ismayawati SPD as the headmaster of SMP IT Tazkiyah Insani and respectable all the teacher in Tazkiyah Insani. Dan tak lupa juga ya our beloved friends, all sisters and all brothers. Kaifa halukum ya abnai? Alhamdulillah biha wasiyata. Ma'al maulid. Allahu Akbar. Ya. Baik, Teteh, sebelum kita mulai, ya, tolong tempat duduknya dirapikan. Duduknya yang manis. Kalau kata anak SD bilang duduknya yang manis. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada pagi menjelang siang hari ini, ya, tadi kita sudah membacakan sihoh salawat yang bermacam-macam. Ya, ada salawat Al-Barzanji, ada salawat Ad-Daibah yang dilangkum, ya, yang ditulis dalam majmu' kecil yang sudah difotokopi dan kalian baca. Itu semua itu karangan para alim, para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan umat, memudahkan kita mengenang kisah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Barzanji tadi yang kalian baca itu semua isinya riwayat kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Ja'far. Oleh siapa? Abdullah Ja'far Al-Barzanji. Beliau dilahirkan di mana? Di kota Madinah. Aslinya bukan dari Madinah, tetapi aslinya dari Kurdistan. Ada yang tahu Kurdistan? Ya, itu beliau bukan orang Arab asli. Beliau orang Ajam. Ajam itu non Arab. Tetapi berkat dengan ketekunannya, beliau bisa mengarang kitab yang sampai sekarang alhamdulillah masih kita baca. Dan Bapak sangat yakin ketika ada karya dari ulama yang bertahan sampai berabad-abad, maka ketahuilah itu merupakan keberkahan bagi pengarangnya. Ya, nggak mungkin suatu kitab dibaca dari generasi ke generasi melainkan pemilik kitabnya itu melainkan orang yang sholih. Dan kita percaya itu. Dan beliau mengarang kitab ini pada usia 31. Bapak belum 31, belum bikin apa-apa. Bapak umurnya baru 28. Ya, baru 28. Dan untuk menambah keberkahan juga, tadi kita baca Al-Maulid Ad-Daibah. Al-Maulid apa? Ad-Daibah atau Dibai. Pengarangnya siapa? Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau juga luar biasa dalam mengarang kitab, menguasai semua fan ilmu bidang keislaman.
mantiq, fikih, usul fiqh, hadis, ilmu hadis, wa ma ila dzalika min ulumi syariah al-islamiyah. Terus kemudian yang sekarang baru dikarang Ad-Diya Al-Lami punya Al-Habib Umar Al-Hafidh Ibnu Al-Hafidh rahimakumullah. Mari kita kirimkan hadiah Al-Fatihah kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada para ulama yang sudah berkontribusi untuk membuat karangan yang isinya adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah berkontribusi untuk membuat karangan yang sedemikian rupa, maka kontribusi kita selain membaca, kita juga harus terima kasih. Mari kita kirimkan hadiah Al-Fatihah dan doa untuk mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Suratul baik Teteh, berkumpulnya kita di sini ya, melainkan sebagai tanda atau bukti atas kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Betul. Tema kita apa pada siang hari ini atau pagi hari ini? Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini acaranya, temanya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ketika para nabi dan rasul diutus, mereka hanya diutus untuk kaum mereka saja. Ketika para nabi dan rasul mereka diutus, mereka hanya diutus untuk kaum mereka saja. Contoh, Nabi Yusuf diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel, li abnai Yaqub, untuk Bani Israel, keturunannya Nabi Yaqub. Nabi Musa diturunkan untuk siapa? Kaum siapa? Bani Israel. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Bukan hanya seluruh bangsa, seluruh umat, seluruh makhluk. Ya, mulai dari kita manusia yang berpikir sampai makhluk yang tidak berpikir. Seperti hewan, tumbuhan, tanaman, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Kita tahu ketika peperangan Islam, salah satu yang tidak boleh diotak-atik, tidak boleh ditebang sembarangan adalah pepohonan. Saking Nabi Muhammad memperhatikan lingkungan sekitar, pepohonan, binatang, ya, anak kecil, para wanita, semuanya diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalian semua sudah membaca kisahnya, ya, yang dibacakan oleh Mr. Iman. Ada yang bisa merangkum kisahnya? Itu yang kalian baca, itu rangkuman kisahnya. Ada yang bisa menceritakan? Yang dibaca Mr. Iman sama Mrs. Alfi, ada yang bisa menceritakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak izin untuk menceritakannya. Kalau tidak ada, maka Mr. Husni siang hari ini izin untuk menceritakannya. Jadi duduknya kita di sini, satu tadi sudah sholawat, dan insya Allah Bapak izin untuk bercerita. Ceritanya Bapak ambil dari kitab Al-Barzanji yang tadi dibacakan oleh Mr. Iman. Ya, nanti Teteh simak ceritanya baik-baik. Bagi yang sudah pernah mendengar ceritanya, ya, biar semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bapak beranjak untuk cerita, Bapak ingin memperkenalkan satu kitab, ya, satu kitab kecil. Mungkin ATT atau AA yang di sini sudah sering lihat Pak Husni bawa buku apa. Akhir-akhir ini sering membawa buku ini, ya. Ini judul bukunya adalah Ad-Du'a Al-Mustajabah. Doa-doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Abdullah Jawad. Beliau lahir di kota Madinah. Dan yang sangat membuat Bapak tertarik dari buku ini adalah apa? Satu, dia ditakdim, dikasih pengantar oleh Grand Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu Grand Syekh Al-Azhar Asy-Syarif sebelum Syekh Ahmad At-Thayyib.
ditakdim sama beliau itu sungguh anugerah yang sangat luar biasa. Yang kedua, di dalam kumpulan ini ya, pengarang sudah mengumpulkan dari kitab hadis yang sahih min kutubis sittah, dari Sahih Al-Bukhari, dari Sahih Imam Muslim dan yang lainnya min kutubis sittah. Banyak sekali, meskipun kecil bukunya, tetapi banyak sekali manfaat yang dirasakan. Sebagai contoh, Bapak akan bacakan yang berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik. Ini tulisannya Arab semua ya. Tulisannya Arab semua, enggak ada terjemahannya. Simak baik-baik. Qala ta'ala an fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi suratil Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pasti Teteh sudah hafal ayat ini, betul? Mari kita telisik dan kita renungkan bersama-sama. Satu ayat dulu. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, seluruh malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi. Pertanyaan Bapak sekarang, Mr. Husni atau Pak Husni, Allah bersolawat kepada nabi, malaikat bersolawat kepada nabi, kita bersolawat kepada nabi. Terus apa makna solawat itu? Apa makna solawat? Coba, ada yang tahu makna solawat? Ada yang tahu? Ada yang tahu makna solawat? Hah? Silakan, yang tahu makna solawat. Tadi perasaan ada hadiah. Mana ya? Enggak ada itu. Ada yang tahu makna solawat? Solawat hiya jam'un min sholah. Solawat secara bahasa atau etimologi itu adalah sholat atau doa. Secara bahasa solawat adalah doa. Doa yang kita lantunkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lantas Pak, apakah makna sholawat itu sama antara sholawat kita, sholawat malaikat, dan sholawatnya Allah? Sama? Berbeda. Catat baik-baik. Sholawat kita untuk Nabi Muhammad SAW artinya doa untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian, sholawatullahi ala rasulihi bimana rahmah. Bimana apa? Rahmah. Bimana rahmat dan kasih sayang. Tulis di situ, sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW berarti rahmat au rahmah, yang artinya adalah kasih sayang. Ya. Wassalawatul malaikah 'alan nabi bima'na al-istighfar. Wassalawatul malaikah 'alan nabi bima'na al-istighfar. Salawatnya para malaikat Allah kepada Nabi Muhammad SAW bermakna istighfar. Para malaikat selalu memintakan ampun untuk Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau ini maksum. Tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah.